Di pedalaman Sudan Selatan, ada sebuah suku yang memiliki hubungan sangat tidak biasa dengan hewan ternaknya. Bagi kebanyakan orang, sapi hanya dipandang sebagai sumber makanan atau alat bantu kehidupan. Namun bagi suku Mundari, sapi adalah pusat dari seluruh kehidupan mereka. Bahkan hal yang terdengar mustahil bagi banyak orang justru menjadi tradisi turun-temurun, yaitu mandi dan membersihkan tubuh dengan air kencing sapi. Suku Mundari merupakan kelompok etnis kecil yang hidup di wilayah South Sudan. Mereka dikenal sebagai masyarakat penggembala yang menggantungkan hampir seluruh hidupnya pada ternak. Di tengah padang rumput luas yang kering dan panas, sapi bukan hanya menjadi harta berharga, tetapi juga bagian dari identitas pribadi. Jumlah sapi yang dimiliki seseorang dapat menentukan status sosialnya di dalam komunitas. Semakin banyak ternaknya, semakin tinggi pula penghormatan yang ia terima dari masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Mundari, sapi bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka memperlakukan sapi layaknya anggota keluarga sendiri. Sejak pagi hingga malam, para pria akan berada di dekat ternak mereka, memastikan setiap hewan tetap aman dari penyakit maupun pencurian. Bahkan ketika malam tiba, para penggembala tetap berjaga sambil tidur di sekitar kandang demi melindungi sapi-sapi mereka dari ancaman luar yang bisa datang kapan saja. Tradisi paling unik dari suku ini adalah penggunaan air kencing sapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Para pria Mundari berdiri di bawah aliran air kencing sapi untuk membasuh tubuh mereka. Mereka percaya cairan tersebut memiliki manfaat sebagai antiseptik alami yang mampu melindungi kulit dari infeksi. Tidak hanya itu, air kencing sapi juga dipercaya membantu menjaga kebersihan tubuh di wilayah yang sulit mendapatkan air bersih dalam jumlah cukup. Kebiasaan itu juga memengaruhi penampilan fisik mereka. Kandungan amonia dalam air kencing sapi secara perlahan mengubah warna rambut menjadi kemerahan, kekuningan, hingga oranye terang. Bagi masyarakat luar mungkin terlihat aneh, tetapi bagi pria Mundari, warna rambut seperti itu justru dianggap sebagai simbol keindahan dan kebanggaan. Penampilan tersebut menjadi ciri khas yang memperlihatkan kedekatan mereka dengan ternak yang sangat dihormati. Selain air kencing, kotoran sapi juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan suku ini. Kotoran yang telah mengering biasanya dikumpulkan lalu dibakar hingga menjadi abu. Abu tersebut kemudian dioleskan ke tubuh sebagai pelindung dari teriknya matahari Afrika serta sebagai pengusir serangga. Dalam lingkungan terbuka yang panas ekstrem, cara tradisional ini menjadi solusi sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sapi yang dipelihara oleh suku Mundari umumnya adalah jenis Ankolewatusi, salah satu ras sapi Afrika yang terkenal karena tanduknya yang sangat besar. Bentuk tanduk yang panjang dan melengkung membuat sapi ini tampak sangat mencolok. Bagi masyarakat Mundari, keindahan tanduk sapi menjadi kebanggaan tersendiri. Semakin indah bentuk tanduknya, semakin tinggi pula nilai hewan tersebut di mata pemiliknya maupun masyarakat.
Dalam kehidupan sosial, sapi juga memiliki peran penting dalam pernikahan. Seorang pria yang ingin menikahi perempuan dari suku Mundari harus menyerahkan puluhan ekor sapi sebagai mahar kepada keluarga calon mempelai wanita. Jumlah sapi yang diberikan menunjukkan kesungguhan serta kemampuan seorang pria dalam membangun rumah tangga. Karena itulah, ternak menjadi simbol kekayaan sekaligus kehormatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Meskipun hidup sederhana, masyarakat Mundari menghadapi tantangan yang cukup berat. Konflik yang berkepanjangan di Sudan Selatan membuat banyak penggembala harus menjaga ternaknya dengan senjata api. Di beberapa wilayah, pencurian sapi bisa memicu bentrokan antar kelompok karena nilai sapi sangat tinggi. Kehilangan satu ekor saja dapat menjadi kerugian besar bagi sebuah keluarga. Itulah sebabnya para pria rela berjaga semalaman demi memastikan ternak mereka tetap aman. Kini, kehidupan tradisional suku Mundari perlahan mulai berubah. Pembangunan jalan, masuknya perdagangan modern, serta konflik yang terus terjadi di South Sudan mulai membawa perubahan besar bagi generasi muda mereka. Sebagian anak-anak Mundari mulai mengenal pendidikan modern dan kehidupan di luar padang penggembalaan, sesuatu yang dahulu hampir tidak pernah terjadi. Meski begitu, para tetua suku tetap berusaha menjaga warisan leluhur mereka agar hubungan sakral antara manusia dan sapi tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Bagi mereka, mempertahankan tradisi bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga cara menjaga identitas yang telah hidup selama ratusan tahun. Kini kehidupan tradisional suku Mundari perlahan mulai berubah. Modernisasi mulai masuk ke wilayah mereka melalui pembangunan jalan dan aktivitas ekonomi baru. Namun di tengah perubahan zaman, suku ini masih berusaha mempertahankan warisan leluhur mereka. Hubungan unik antara manusia dan sapi yang mereka jalani menjadi salah satu budaya paling langka di dunia yang masih bertahan hingga hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita dapat mengenal Duya hanya dengan sentuhan jari selamat, menjalankan aktivitas dan sehat selalu.